Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, sudah melihat slideshow saya. Di dalam slideshow sebelumnya, saya menceritakan masa balita, di mana banyak kenangan yang sangat manis dan indah, karena kasih sayang dari orang tua saya. Ada kejadian suka dan dukanya yang saya alami, kenangan yang sangat manis dan tak terlupakan selama kami tinggal di Jalan Gandaria 7 nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di dalam slideshow ini, saya akan menceritakan masa berikutnya, yaitu masa taman kanak-kanak dan masa sekolah dasar. Dan, inilah episode berikutnya. Mendengar kalimat taman kanak-kanak, sahabat Akina pastinya sudah terbayang akan dunia bermain. Tapi tidak halnya dengan saya. Sudah terbayang, saya akan keluar rumah, untuk kemudian pergi ke tempat yang sama sekali sangat asing bagi saya. Akan ketemu dengan teman-teman yang tidak saya kenal. Jangankan di tempat taman kanak-kanak, di dalam lingkungan rumah pun saya agak sulit untuk bisa bergaul. Apalagi dengan di tempat yang baru, pasti saya akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Terus berkecamuk di kepala, membayangkan bahwa nantinya saya harus memperkenalkan diri saya ini, di depan banyak orang. Dan waktunya pun tiba, untuk berangkat di hari pertama masuk sekolah ini. Betapa enggannya saya untuk pergi. Betapa enggannya saya untuk bangun. Betapa enggannya saya untuk membawa tas kecil yang akan dibawa, begitu beratnya saya untuk berangkat. Namun, emak melihat itu sebagai sesuatu yang biasa, karena emak tahu karakter saya yang memang agak tertutup dan minder. Emak terus merayu dan mengajak saya untuk berangkat ke sekolah. Ayo nak, sekolah itu sangat penting buat kamu. Kamu bisa belajar banyak hal di sekolah. Kamu bisa mempunyai banyak teman baru. Kamu bisa bertemu dengan banyak hal. Kamu bisa membaca. Kamu bisa menulis. Saya masih belum mengerti dengan apa yang baru dikatakan oleh emak. Apakah artinya itu semua? Akhirnya, dengan berat hati saya berangkat ke sekolah, dengan diantar oleh emak. Benar saja apa kata saya, begitu memasuki pintu gerbang, saya langsung menangis. Saya katakan ke emak bahwa saya mau pulang saja. Lalu dengan wajah yang sangat tidak mudah saya lupakan, wajah seorang ibu yang begitu membuat saya nyaman. Tanpa berkata sesuatu pun, akhirnya saya luluh juga dengan kalimat emak, bahwa kamu harus berani menghadapi sesuatu nak. Kamu sayangkan sama emak? Saya tidak bisa menjawab itu sambil memeluk emak. Saya tahu bahwa ibu saya kesal dengan saya karena tidak mau masuk sekolah. Akan tetapi dengan wajah yang selalu tersenyum, saya tahu bahwa emak ingin menyampaikan sesuatu. Lewat raut wajahnya, dan tidak perlu mengeluarkan kalimat, saya sudah mengerti maksud dari emak. Terjadi komunikasi batin yang sangat luar biasa. Saya diantar oleh emak sampai di pintu kelas, dan saya masuk ke kelas mencari tempat duduk. Tapi mata saya masih tertuju ke pintu kelas, mencari apakah emak masih ada. Saya takut kehilangan emak. Hanya 2 jam saya belajar di taman kanak-kanak. Kami saling memperkenalkan diri di hadapan teman-teman. Ada ibu guru yang memperkenalkan diri juga dan saya masih ingat betul sampai hari ini, nama guru taman kanak-kanak tersebut adalah Ibu Bambang. Seiring waktu berjalan, banyak sekali aktivitas saya selama belajar di taman kanak-kanak. Benar apa kata emak, bahwa kita harus berani dalam melakukan sesuatu. Secara perlahan sampai pada akhirnya, saya terbiasa dengan berangkat ke sekolah sendiri, dan tanpa diantar oleh emak. Emak begitu bahagia melihat saya berangkat sendiri, dan diantar sampai depan gerbang rumah. Saya berjalan kaki dan menikmati perjalanan ke sekolah. Ada salah satu kegiatan yang tidak mungkin saya lupakan, yaitu mengikuti sendra tari dengan judul Hanoman. Ibu Bambang memilih saya sebagai Hanumannya. Saya tidak mengerti kenapa Hanoman yang dipilih adalah saya, sama sekali saya tidak mengerti.
Saya sampaikan ke emak perihal ini, dan raut wajah emak terlihat sangat kaget dan senang. Apakah benar kamu yang dipilih menjadi Hanumannya, nak? Iya, mak, jawab saya. Terlihat di pelupuk mata emak berwarna merah, dan mengeluarkan air mata. Pada saat itu saya belum mengerti kenapa wajah emak seperti itu. Yang saya tahu, emak tersenyum, dan biasanya kalau emak tersenyum seperti itu, secara refleks saya langsung memeluknya. Setelah latihan beberapa kali, sampailah pada harinya untuk melakukan pertunjukan di sebuah gedung. Nama gedungnya adalah Gedung Puri Eka Warna yang beralamat di Jalan Barito, Jakarta Selatan. Pagi hari di hari pertunjukan, ada kejadian di luar dugaan. Entah mengapa, tiba-tiba saya enggan untuk pergi ke acara tersebut. Sampai sekarang pun saya masih bertanya, kenapa ya saya sampai gak mau pergi? Saya masih di tempat tidur. Padahal sudah seharusnya saya berangkat ke gedung. Emak sampai bingung untuk merayunya untuk segera pergi, dan saya masih belum beranjak dari tempat tidur. Bapak mengatakan ke emak, agar biarkan saja sementara waktu. Nanti juga suasananya akan berubah. Dan benar saja, akhirnya Ibu Bambang pun hadir ke rumah untuk menjemput saya. Ibu Bambang terus merayu saya untuk segera hadir, karena peran utamanya ada di saya, yaitu seekor Hanuman, seekor monyet berwarna putih sebagai pahlawan. Dengan bahasa lembutnya seorang guru, Ibu Bambang mengatakan bahwa pertunjukan ini akan gagal, kalau kamu gak bisa hadir. Ayo nak, kita berangkat. Terlihat wajah Ibu Bambang sangat berharap agar saya segera pergi. Dan kembali emak melihat saya, tatapan matanya penuh arti yang sangat besar. Saya luluh, dan saya akhirnya bergegas untuk pergi ke gedung pertunjukan. Sendra tari pun berlangsung lancar, dan selesai acara, saya ingin segera kembali ke rumah. Dan tanpa saya ketahui, rupanya emak dan bapak melihat peran saya di atas panggung. Saya sangat terharu, dan langsung memeluk bapak dan emak. Terima kasih emak dan bapak atas semuanya. Engkau mengajarkan disiplin dan rasa percaya diri di dalam diri ini. Bagian ketiga, masa sekolah dasar. Tahun 1969, setelah memasuki taman kanak-kanak, saya memasuki masa sekolah dasar, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Blok D2 Pagi. Letak Sekolah Dasar Blok D2 Pagi berada di Jalan Gandaria Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kehidupan saya sebagai seorang pelajar yang bersekolah di SD Blok D2 Pagi ini berjalan normal. Banyak kegiatan ekstra yang saya ikuti, dan salah satunya adalah olahraga serta les menggambar. Dan les menggambar ini, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal dari profesi yang sedang saya lakukan sampai hari ini. Menggambar mempunyai nilai tersendiri di dalam diri saya, yang sangat sulit untuk diterjemahkan. Kembali ke kegiatan olahraga, seperti halnya anak-anak pada umumnya, olahraga yang sangat dekat dengan anak-anak adalah sepak bola. Olahraga ini yang sangat murah dan pasti akan terjangkau oleh anak-anak. Demikian pula dengan saya, setiap jam istirahat setelah belajar di kelas pasti kami akan langsung berlari menuju ke lapangan untuk bermain bola. Bolanya pun kami buat dengan menggumpal beberapa kertas, sehingga membentuk sebuah bola. Kemudian permukaan kertas yang telah menggumpal tersebut diikat dengan karet gelang. Sangat mengasyikkan bermain dengan sarana apa adanya, yang penting kami bahagia, walaupun kondisi cuaca sedang hujan, ataupun sebaliknya. Selain kegiatan bermain bola, ada lagi kegiatan yang lainnya, seperti tenis meja dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang ingin saya lakukan, termasuk salah satunya adalah bidang olahraga tenis meja. Dan olahraga ini sangat menarik perhatian saya. Kebetulan pula di rumah kami telah tersedia sarana atau alat-alat tersebut. Kalian jangan pernah berpikir bahwa sarana yang dimaksud adalah sarana yang cukup memadai untuk disebut sebagai sarana yang layak ya. Yang saya maksud sarananya adalah, permukaan mejanya dari bahan triplek yang kakinya dibuat dari balok kayu, dengan diperkuat rangka-rangka, dan alat pemukul pun terbuat dari triplek yang dibentuk menyerupai pemukul tenis meja sebenarnya.
Seperti diketahui, bahwa sifat saya yang selalu menyendiri, mulailah saya latihan sendiri dengan memukul-mukul bola pingpong ke dinding garasi, sebagai lawan saya atau sparring partner. Kelihatannya emang sangat lucu ya, memukul bola ke tembok dan berulang-ulang terus-menerus, sampai bolanya menjadi pecah berkeping-keping. Saya melakukan kegiatan itu setiap hari sepulang dari sekolah, sampai akhirnya saya sedikit mulai bisa dengan bermain bersama lawan secara langsung, atau lawan dengan manusia. Dan lawan saya pada saat itu adalah kakak saya sendiri, yang memang terlebih dahulu telah bisa bermain tenis meja. Kakak saya sangat membantu dalam melakukan latihan-latihan ini dan terus memberikan masukan-masukan mengenai teknik bermainnya. Bahagianya memiliki saudara atau kakak yang begitu memperhatikan dan mendukung kesenangan adiknya. Suatu ketika, pada saat ada acara tertentu di akhir musim kenaikan kelas, saya melihat ada pengumuman mengenai beberapa perlombaan, satu di antaranya adalah perlombaan tenis meja antar kelas, dan pastinya saya langsung mendaftar sebagai peserta. Mulailah pertandingan, dari mulai proses penyisihan sampai dengan proses semifinal, saya lalui dengan sangat baik, hingga akhirnya saya dapat masuk ke final. Ada kejadian yang saya masih ingat sampai sekarang, yaitu ada teman saya yang sepertinya kehadiran saya di kompetisi ini tidak disukai, di mana pada saat saya setelah menyelesaikan proses semifinal, teman saya tersebut menghampiri saya, dan tanpa basa-basi teman saya tersebut langsung memukul dengan tangannya ke arah muka saya. Saya tersungkur, sempat terdiam, kaget, cukup lama saya tersungkur sambil terdiam. Kepala saya sangat pusing, lagi-lagi gak habis pikir kenapa hal itu terjadi ke saya, dan akhirnya saya ditolong oleh teman saya untuk duduk di tempat yang nyaman. Saya berpikir, kenapa saya mendapatkan perilaku seperti ini? Kenapa? Padahal saya sendiri berperilaku sangat baik ke teman saya tersebut. Sepulang dari sekolah, saya sempat tidak berbicara dengan orang yang ada di rumah. Saya berpikir dan sempat apatis terhadap kejadian ini. Mengapa di saat saya berbuat baik, kok justru saya mendapatkan hal yang kurang menyenangkan? Sampai sore hari saya berdiam diri, dan tetap berada di kamar saya yang berukuran 1,5 kali 2,5 meter, dan penuh dengan buku-buku bacaan. Malam hari, emak menghampir saya, kemudian emak melihat dan bertanya apakah ada yang emak bisa bantu nak, sapanya. Memang hati seorang ibu sangat luar biasa, saya diberi pesan yang sampai saat ini saya masih ingat, bahwa di dunia ini ada yang namanya orang baik dan orang tidak baik. Memang kamu adalah orang baik, dan kamu akan dikenalkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa selain ada orang baik, orang tidak baik pun akan kamu temui di muka bumi ini. Sehingga kamu harus memilih, mana yang harus kamu jadikan sebagai seorang kawan dan mana yang harus kamu jadikan sebagai lawan. Sebagai lawan pun kamu harus berperilaku yang baik, dan jangan pernah memulai untuk dendam, karena di balik kelebihan lawan, dia pasti punya kelemahan, dan kamu harus belajar dari kelebihan mereka. Saya masih bingung, kok emak sudah mengetahui hal ini? Dari mana emak mengetahuinya ya? Dan rupanya kakak saya, yang sebelumnya telah menceritakan kepada emak, karena kakak saya rupanya melihat kejadian ini di sekolah. Saya katakan ke emak, sepertinya saya akan mundur dari kompetisi ini, dan tidak akan mau lagi bergaul dengan orang-orang di sekitar saya. Padahal, final perlombaan akan berlangsung esok harinya, dan hati saya sepertinya telah tertutup. Kembali dengan pesan yang sangat halus dan sangat menyentuh, emak mengatakan semua kembali kepadamu nak. Emak hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kamu. Tapi, perlu kami ketahui ya nak, sebuah kemenangan akan didapat melalui perjuangan, dan proses perjuangan itu telah kamu lalui. Artinya, bahwa perjuangan itu akan menjadi sia-sia kalau kamu memilih untuk mundur dari kompetisi ini. Saya terdiam, terharu, menangis kemudian memeluk emak, bukan karena lanjut atau tidaknya dalam kompetisi ini,
tapi lebih kepada pesannya yang begitu terasa masuk ke dalam jiwa saya. Ini yang saya maksud kedekatan batin seorang anak dengan ibunya, dan ibu selalu menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh anaknya. Keesokan harinya, dengan semangat yang baru, saya mengikuti proses kompetisi final untuk pertandingan tenis meja, dan sampai pada akhirnya saya mendapatkan hasil, bahwa saya berada di posisi runner-up atau juara 2. Saya sudah tidak memperhatikan, apakah saya gagal di posisi pertama, tapi yang terpenting adalah, saya sudah memenangkan pertandingan di dalam mental diri saya, bahwa saya sudah naik satu level dari perasaan saya yang sebelumnya. Terima kasih Emma atas semua kasih sayangnya. Emma, anakmu ini sangat sayang kepadamu, melebihi apapun.